selamat malam semuanya. Wah, ketemu lagi nih bersama dengan saya Enji Ang dalam program olahraga kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Sport 8 hanya di Garuda TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang timnas sepak bola Indonesia U23 di mana sebentar lagi mereka akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Tapi bukan hanya itu aja, kita juga akan membahas yang dari kemarin sebenarnya dibicarakan terus ya. Kayaknya kalau ketemu sama Enji ada narasumber di sini pasti tidak luput dari pembahasan siapa sih calon pelatih baru untuk timnas sepak bola Indonesia yang senior nih. Nah, kalau itu pasti udah nggak asing lagi dengan narasumber kita malam hari ini. Enji sudah ditemani dengan pengamat sepak bola yang sudah malang melintang di dunia sepak bola nasional. Ada Bung Akmal Marhali. Selamat malam Bung Akmal. Selamat malam Enji, salam Sport 8. Wih, ada salam Sport 8-nya. Tentang bagaimana kesiapan skuad U23 menjelang keberangkatan ke SEA Games 2025. So far gimana Bung? Ya, mempertahankan lebih berat daripada merebut Enji. Dengan gelar juara bertahan. Dengan gitu juara bertahan, apalagi pertandingan ini digelar di Thailand. Kita tahu bahwa Thailand adalah raja ASEAN untuk kontes sepak bola ya. Dan yang pertama saya melihat ada beberapa problem yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia terkait dengan masalah non teknis. Sebagai tuan rumah pasti diuntungkan. Mereka pasti mempunyai cara-cara tertentu untuk mewujudkan mimpi mereka meraih medali emas lagi yang 2 tahun lalu direbut oleh Indonesia. Karena di cabang SEA Games juara umum itu tidak sempurna kalau tidak meraih medali emas di cabang sepak bola, dan itu yang akan menjadi ambisi dari Thailand sebagai tuan rumah, apalagi mereka 2 tahun lalu dikalahkan Indonesia di final dengan skor 4-2. Nah, yang kedua, sepertinya Thailand itu sudah mulai merancang rencana mereka untuk menjadi peraih medali emas dengan jadwal yang tidak begitu menguntungkan buat Indonesia. Kalau kita lihat grup A diisi dengan Thailand, kemudian ada Timor Leste di sana, dan juga ada Kamboja. Di grup B ada Malaysia, Vietnam, dan juga Laos. Sementara kita diisi 4 negara, ada Singapura, kemudian Filipina, dan Myanmar, di mana kita akan mendapatkan jadwal lebih panjang, pertandingan lebih banyak dibandingkan grup A dan grup B. Itu sudah bagian dari skenario non teknis yang kita dapatkan, di mana jadwal kita lebih padat dibanding Thailand sebagai tuan rumah maupun di grup B yang diisi Malaysia dan Vietnam. Nah, tapi tadi kalau Bung Akmal cerita soal bagaimana mempertahankan medali emas, ini kayaknya agak ironis sebenarnya Bung, karena Erick Thohir sendiri menyebutkan bahwa targetnya ini udah bukan emas katanya untuk yang SEA Games ini. Katanya cukup dengan perak ya, kalau apa perunggu kalau nggak salah kemarin itu sempat ada omongan ya, itu Bung. Ketua, nggak tahu apakah Pak Erick itu sebagai Menpora atau sebagai Ketua Umum PSSI menyatakan itu. Iya, gitu ya. Beliau menyampaikan di kantor Menpora bahwa PSSI katanya menargetkan medali perak untuk SEA Games kali ini. Artinya itu target yang realistis sebenarnya. Tapi kalau untuk level ASEAN menurut saya tidak lagi kita bicara target kita runner up. Tapi kalau ASEAN ya kita harus sudah target kita ya emas. Siapapun lawannya, siapapun tuan rumahnya gitu. Dan menurut saya mungkin ini untuk menghilangkan tekanan psikologis kepada tim nasional SEA Games kita agar tidak terbeban sebagai juara bertahan. Mungkin ya. Tapi bagaimanapun kalau sudah level ASEAN, mau itu SEA Games atau kemudian Piala AFF misalnya, ya target Indonesia harus juara. Iya, apalagi dengan pernyataan itu tuh sampai naik juga Bung di media Vietnam kalau nggak salah. Itu yang sampai menjadi pembahasan kenapa Indonesia hanya menargetkan ini segini aja. Apakah mereka udah mulai pesimistis? Nggak mungkin kan? Mungkin positifnya yang tadi ya, biar tidak terbebani gitu. Bahkan Hoki Caraka sampai berkelakar bahwa kelihatannya Menpora dan Ketua Umum PSSI tidak optimis. Satu orang. Tapi kita sebagai pemain selalu optimis untuk bisa mempertahankan gelar atau mempertahankan medali emas. Itu yang disampaikan Hoki Caraka di beberapa kesempatan lalu. Artinya buat saya adalah bahwa target di saat SEA Games ini ya paling konkret adalah ya target kita mempertahankan medali emas gitu kan. Walaupun seperti tadi saya katakan akan ada gangguan-gangguan atau masalah-masalah non teknis yang pasti akan menjadi handicap buat tim nasional Indonesia. Lalu sebenarnya kalau dari komposisi yang sudah ditetapkan sekarang, ini yang kita bisa bilang pemain andalan, kita bertumpu sama dia. Menurut Bung Akmal siapa? Ya, saya pikir
skuad SEA Games yang saat ini lebih baik skuadnya dibanding ketika kita kemarin meraih medali emas pada SEA Games 2023 ya. Ada Ivar Jenner di sana, pemain-pemain keturunan naturalisasi yang main di luar negeri ikut dilibatkan. Misalnya ada Max juga di lini belakang, kemudian ada Mauro Zylstra. Saya pikir ini adalah skuad komposisi terbaik, bahkan Marcelino juga akan disertakan. Ini bagian dari upaya mempertahankan medali emas. Saya pikir Ivar Jenner akan menunjukkan performa terbaiknya di SEA Games kali ini karena mendengar kabar terbaru bahwa Ivar Jenner tidak akan diperpanjang kontraknya dengan Utrecht. Artinya mungkin event SEA Games ini akan dijadikan oleh Ivar Jenner untuk mempromosikan diri bahwa dia punya kualitas untuk tetap bermain di Eropa. Jangan sampai kemudian kontrak selesai seperti Tom Hay, seperti halnya Rafael Struijk, seperti halnya Eliano Reder yang kemudian main di Liga 1. Kita masih berharap Ivar Jenner masih main di Eropa nanti. Oke, jadi nama-nama itu adalah seperti penggawanya untuk nanti berlaga, mungkin menghadapi Singapura yang pertama dulu ya? Iya, 5 Desember pertama. ya? Betul, all beginning is difficult kan bahasanya gitu. Setiap permulaan itu sulit, walaupun lawannya Singapura. Sepak bola Kenapa walaupun lawannya Singapura? Ini sesuatu yang harus kita kayak biasa aja atau menjadi underdog? Tensinya tidak begitu seberat ketika kita melawan Malaysia karena ada rivalitas negeri jiran. Singapura, tapi Singapura ini juga bukan tim sembarangan. Mereka sedang berkembang sepak bolanya, khususnya yang usia muda. Bahkan baru saja dinyatakan lolos ke Piala Asia kan, lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Kita tidak boleh menganggap remeh Singapura juga, walaupun dalam beberapa kesempatan kita bisa mengalahkan mereka. Tapi saya katakan tadi level di grup C, lawan-lawannya itu bisa dibilang setara, baik itu Singapura, baik itu Filipina maupun Myanmar. Walaupun kalau kita lihat dari jadwal, yang diunggulkan adalah Indonesia sebagai juara bertahan dan Myanmar yang bertemu dengan Indonesia di partai terakhir. Berarti nggak ada underdog di grup ini? Tidak ada underdog. Dan semuanya. Betul, dan ini yang harus diantisipasi oleh Coach Indra Safri ya, bahwa semua lawan sepadan dan ini merupakan napak tilas atau langkah awal untuk kemudian menatap semifinal dan final tentunya dalam rangka mempertahankan medali emas. Dan kalau ngelihat dari bagaimana pelatihan yang diberikan sama Coach Indra Safri ini, apakah sudah terbaca ini tantangan nanti bagaimana menghadapi grup C untuk permulaan? Ya, setidaknya kita sudah empat uji coba yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ya. Kita kalah dari India 0-2, kemudian bermain imbang dengan India. Selanjutnya kita kalah 0-3 dari Mali dan terakhir kita menahan imbang Mali 2-2. Kalau kita lihat ranking Mali di atas Indonesia ya, mereka masuk 56 besar dunia. Artinya ketika kita bisa tahan mereka dengan permainan yang cukup atraktif kemarin, bahkan kita tertinggal dan kita unggul sempat 2-1 sampai akhirnya imbang 2-2. Ini menggambarkan kekuatan tim ini sudah mulai pada performa yang diharapkan. Namun demikian sekali lagi kan akan memulai pertandingan pada tanggal 5. Mungkin awal Desember para pemain sudah berangkat ke Thailand. Kita berharap pemain-pemain yang berangkat nantinya datang dengan semangat yang luar biasa tentunya, yang yakin dan optimis bisa mempertahankan gelar walaupun main di Thailand. Tapi beberapa kesempatan Indra Safri punya hoki ya menurut saya. Ketika berhadapan Thailand, ketika ditangani oleh Indra Safri, Thailand kadang tidak bisa mengalahkan Indonesia. Di Piala AFF U22 juga mereka melakukan itu, dan kemarin di SEA Games 2023 juga bisa mengalahkan Thailand. Artinya mau Thailand menggunakan berbagai cara apapun, kita harus optimis kita bisa mempertahankan medali emas. Ada X Factor yang dibawa sama Coach Indra Safri yang sebenarnya kita belum tahu ini sebenarnya benar apa enggak, tapi secara data memang seperti itu ya, Bung, kalau ya? kita lihat kan, kalau istilahnya Indra Safri punya legacy gitu kan. Dan kalau Sintayong punya fans yang luar biasa. Legasinya Indra Safri kan sudah kelompok umur berapa saja dia sudah bisa raih gelar juara. U19 2 kali dibawa juara, kemudian U22 dibawa juara di Piala AFF, sampai kemudian SEA Games juga diantarkan juara. Artinya peruntungan Coach Indra Safri di level kelompok umur tim nasional Indonesia ini sangat baik gitu. Kita berharap semoga akan terus tren positif ini dijaga gitu. Barangkali ini juga bagian dari kampanye Coach Indra Safri untuk naik level menjadi tim nasional senior. Apakah benar nama itu masuk ke dalam radar? Nanti akan kita bahas ya pemirsa Garuda TV. Jangan kemana-mana, Angie dan Bu Akmal segera kembali untuk Anda.